Jadi, pemberontakan Andi Aziz itu terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini tuh berlangsung di bawah kepemimpinan Andi Aziz, yang dimana dia sebagai mantan perwira dari KNIL. Dan itu tuh pemberontakan itu terjadi pada tanggal 5 sampai 15 April 1950. Pada saat itu, Andi Aziz sama golongannya menentang untuk rencana penyatuan negara Indonesia Timur ke bagian NKRI. Jadi pada saat itu Andi Aziz sama rombongannya berupaya memperjuangkan kesatuan negara Indonesia Timur. Mereka juga menolak masuknya anggota TNI ke bagian APRIS. Pemberontakan Andi Aziz merupakan salah satu pemberontakan setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Peristiwa itu terjadi setelah pemberontakan APRA yang terjadi di Bandung pada 23 Januari tahun 1950. Nah, buat latar belakang sama penyebab tujuannya bakal dijelasin sama teman aku yang lain. Latar belakang terjadinya pemberontakan Andi Aziz. Indonesia yang merdeka pada 17 Agustus 1945 saat itu masih berbentuk federasi atau negara bagian. Salah satunya yaitu NIT yang terbentuk pada Desember 1946 di mana wilayahnya terdiri dari Kepulauan Sunda Kecil atau Bali dan sekitarnya, Maluku dan Sulawesi. Namun, setelah konferensi meja bundar atau KMB pada 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Indonesia menyatakan diri sebagai negara RIS yang terbagi menjadi 16 federasi. Hal ini dilakukan supaya diakui kedaulatannya oleh Belanda. Ternyata, perjanjian dalam KMB merupakan akal-akalan Belanda untuk memecah belah Indonesia dan tetap mempertahankan jajahannya saat itu. Keputusan KMB tidak bertahan lama dan golongan unitaris mengajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sehingga wilayah-wilayah termasuk NIT melebur di dalamnya. Intinya, latar belakang pemberontakan Andi Aziz itu adalah penolakan Andi Aziz terhadap rencana penyatuan NIT ke dalam bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Andi Aziz memang masuk dalam golongan federalis yang menolak penyatuan itu. Nah, setelah latar belakang yang selanjutnya ada faktor penyebab dan tujuan pemberontakan Andi Aziz. Saat Republik Indonesia Serikat atau RIS meresmikan diri sebagai NKRI dan membawa sejumlah negara bagian di dalamnya, yaitu termasuk negara bagian Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan negara Indonesia Timur atau NIT. Sayangnya NIT baru mendapat kabar penyatuan pada tanggal 4 April tahun 1950. Hal ini menyebabkan Andi Aziz dan mantan anggota KNIL yang lainnya menentang hal tersebut, terutama rencana kedatangan APRIS pada tanggal 5 April ke wilayah Makassar. Pasalnya, mereka ini tuh khawatir akan diperlakukan diskriminatif oleh pimpinan APRIS atau TNI. Pemberontakan Andi Aziz saat itu berupa ada dua. Yang pertama, menduduki sejumlah tempat di sektor penting badan militer di wilayah Indonesia Timur. Yang kedua, menangkap Letnan Kolonel A.J. Mokognita, seorang panglima teritorium atau wilayah Indonesia Timur. Adapun tujuan pemberontakan Andi Aziz adalah yaitu mengincar kedudukan atau posisi puncak pemerintahan negara federasi di sektor militer bersama Soumokil sebagai tokoh politik dan Sukuwati sebagai selaku presidennya.
Selanjutnya ada dampak dari pemberontakan Andi Aziz. Pemerintah menindak tegas pemberontakan dengan mengirim pasukan di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Selain itu, Andi Aziz diminta untuk melapor ke Jakarta terkait peristiwa tersebut dan menarik pasukan dari wilayah yang mereka duduki. Andi Aziz juga diminta untuk menyerahkan senjata dan membebaskan tawanan yang mereka tangkap saat itu. Beberapa tuntutan tersebut harus dipenuhi sebelum 4x24 jam. Namun, Andi Aziz terlambat melapor dan pasukannya sudah terlanjur berontak. Dari Makassar, ia berangkat ke Jakarta dan langsung ditangkap. Andi Aziz pun mengakui terkait aksi yang dilakukan lahir dari rasa ketidakpuasan terhadap APRIS. Sementara pasukan pemberontakan Andi Aziz akhirnya berhasil diatasi oleh tentara Indonesia yang dipimpin Kolonel Kawilarang.